Dua pria asal Kopang, Lombok Tengah ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Antrian penumpang masih terjadi di terminal penyeberangan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat karena otoritas pelabuhan berlakukan sistem buka tutup. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dua pria asal Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga melakukan pengoplosan gas LPG bersubsidi. Inilah terduga pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi berinisial LS dan LI di gelandang polisi saat gelar perkara di Mapolda NTB. Terbongkarnya praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi ini berkat laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas para pelaku. Bapak tahu dari mana cara nuang? Kok dituangkan kayak kopi? Ini kan pakai selang. Es buat apa es? Didinginkan. Kenapa harus didinginkan? Supaya tidak panas. Benar juga ya. Kenapa harus didinginkan supaya tidak panas? Kalau panas? Oke, yang ngajarin siapa? Ini, Bapak ini. Oke, hair dryer buat apa? Hah? Enggak, untuk apa? Segel itu kan plastik tuh. Dia biar itu dipanasin, kemungkinan dipanasin hair dryer itu kan kalau buat nutup ya. Kan itu disegel di atas kan? Di atas yang paling atas, lubang itu kan. Segelnya masukin, panas. Berarti kan dia agak memuai. Itu maksudnya? Belajar dari mana? Hah? Hah? YouTube. Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Nasrun Pasaribu menjelaskan modus operandi kedua pelaku yakni membeli tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg dan mengoploskan ke tabung gas LPG berukuran 5,5 kg dan 12 kg atau non-subsidi dan menjualnya hingga ke Pulau Sumbawa dengan keuntungan hingga ratusan ribu per tabung. Kalau sudah dipindahkan ke 5,5 itu menjadi 100.000, kemudian kalau dipindahkan ke 12 kilo itu menjadi 180.000. Lebih kurang total kerugian per satu tabung baik yang 12 kilo maupun 5,5 kilo adalah keuntungannya sampai dengan 60.000. Praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi untuk dijadikan komersial di Tenggarai telah berlangsung lama karena saat digerebek TKP di sebuah gudang yang ada di rumah para pelaku. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 68 tabung gas 3 kg, 57 tabung gas 12 kg, 22 tabung gas 5,5 kg, 10 regulator, 1.500 tutup segel, dan barang bukti lainnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Cipta Karya dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara atau denda 20 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian penumpang masih terjadi di terminal penyeberangan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat karena otoritas pelabuhan berlakukan sistem buka tutup menyusul terjadinya cuaca buruk. Setelah sempat ditutup akibat cuaca buruk selama 24 jam, penyeberangan di Pelabuhan Lembar kembali ditutup otoritas penyeberangan dan menerapkan sistem buka tutup sesuai dengan kondisi cuaca saat ini. Dampak penutupan sementara Pelabuhan Lembar, Lombok Barat akibat cuaca buruk ini memicu antrian kendaraan. Sementara itu penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bayi, Banyuwangi, dan NTT menuju Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masih dibatasi dengan mensesuaikan situasi kondisi cuaca. Jika cuacanya bagus, penyeberangan terus dilakukan, namun jika cuaca buruk maka penyeberangan akan ditutup lagi. Sedangkan untuk penyeberangan fastboat dari Gili Trawangan menuju Bali masih ditutup, sehingga antrean penumpang mengular di Pelabuhan Lembar karena semua penyeberangan dialihkan ke Lembar. Kekurangannya sehingga tidak bisa melayari ya, kapal kecil melayari. Mereka mengalihkan ke sini, ternyata di sini pun juga ombak pantai di Padang Bayi
Jadi karena ini semua cuaca alam istilahnya, kita juga tidak bisa memaksakan. Antrian lebih didominasi oleh truk dan mobil yang hendak menuju Bali, Banyuwangi, dan ke Nusa Penida yang sudah menunggu keberangkatan sejak kemarin. Kepala Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Lembar, Nelson, membenarkan terkait penutupan penyeberangan tersebut untuk sementara waktu akibat cuaca buruk yang terjadi di Selat Lombok, sehingga tidak mungkin untuk melakukan penyeberangan. Sebelumnya kita tutup mulai untuk di Lembar itu jam 9 pagi sampai dengan tadi pagi. Baru saat ini kita mulai. Oh, kenapa ditutup? Jepang ini cukup padat karena untuk kapal cepat sendiri belum beroperasi. Jadi untuk penumpang mancanegara ini diarahkan ke pelabuhan feri. Yang kita lakukan sekarang ini adalah kita mempercepat untuk pemuatan dengan kapal-kapal yang ada di Lembar ini untuk mengangkut penumpang yang ada di pelabuhan Lembar. Sebelumnya akibat cuaca buruk yaitu hujan deras, angin kencang hingga gelombang tinggi, aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Lembar dihentikan untuk sementara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, seorang pengendara sepeda motor terjatuh saat razia di Jalan Ibrahim Khalidi, Kediri, Lombok Barat. Bahkan sejumlah pengendara nekat masuk gang demi menghindari razia. Pengendara motor di Jalan Ibrahim Khalidi, Kediri, Lombok Barat terjatuh di tengah jalan saat menghindari razia. Beruntung tidak ada kendaraan lainnya yang tersenggol sehingga tabrakan beruntun bisa dihindari. Selain itu, sejumlah pemotor yang berusaha menghindari razia Pato Rinjani 2023 nekat masuk ke dalam gang untuk mengambil jalan alternatif agar tidak terjaring petugas. Sejumlah pengendara motor pun terjaring razia langsung dikenakan sanksi tilang di tempat. Wakapolres Lombok Barat Kompol Taufik menghimbau pengendara jangan menghindari giat petugas karena hal itu sangat membahayakan hingga berujung kecelakaan bagi pengendara. Kegiatan ini sebetulnya tidak ada stasioner, kami berada di jalur-jalur. Sasarannya itu di jalur yang macet, rawan kecelakaan, ini atau pasar tumpah. Kegiatan ini pada sifatnya kita banyak melakukan pengaturan juga di jalan. Bila mana menemukan satu kegiatan itu, tolong masyarakat kita jangan hindari atau lari yang menyebabkan kecelakaan. Ini hal-hal yang sering terjadi. Silakan komunikasikan dengan lalu lintas yang ada di situ atau petugas-petugas sehingga rekan-rekan juga selamat dari kecelakaan, juga selamat dalam perjalanan. Razia Pato Rinjani 2023 selama 14 hari ke depan terus digalakan guna mengajak masyarakat taat kepada aturan lalu lintas demi keselamatan lalu lintas dan menekan korban jiwa akibat laka lantas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas, jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas, jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 35,22 gram dimusnahkan saat narkoba Polres Lombok Barat. Barang bukti narkotika hasil tangkapan selama 1 bulan rentan waktu mulai dari tanggal 3 Juni hingga 3 Juli tahun ini dimusnahkan Polres Lombok Barat. Total jumlah barang bukti yang berhasil diamankan selama periode ini mencapai 35,22 gram. Metode pemusnahan yang digunakan adalah dengan menggunakan pelendar yang dicampur dengan air dan deterjen kemudian dibuang ke dalam kloset. Saat pemusnahan barang bukti narkoba, polisi juga menghadirkan ketiga terduga pelaku merupakan residivis mengenai kegiatan peredaran barang terlarang yang dilakukannya. Dengan keberhasilan pengungkapan serta pemusnahan barang bukti sebanyak 35,22 gram ini telah menyelamatkan sebanyak 516 orang dari pengaruh bahaya narkoba. Kalau kita mengacu pada hasil laporan polisi di bulan Juni dan Juli, dan juga ada yang 2 koma dan terakhir ada 4 koma. 3,03 gram ini sama kita dengan menyelamatkan 516 orang. Begitu besarnya dampak dari penggunaan narkoba ini. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman antara 5 hingga 20 tahun penjara.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah canangkan penyaluran bansos dana bagi hasil cukai tembakau menyusul banyaknya rusak tanaman tembakau milik petani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini masih mendata masyarakat yang akan menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau pasca kerusakan tanaman tembakau yang terjadi di sejumlah wilayah di Lombok Tengah akibat hujan beberapa waktu lalu. Meringankan kerugian para petani tembakau, Pemkab setempat segera menyalurkan bansos bagi hasil cukai tembakau. Sementara itu, jumlah penerima yang sudah terdata sekitar 5.000-an orang dengan jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat sekitar 71 miliar rupiah di tahun 2023 ini. Untuk penerima dana bagi hasil cukai tembakau diprioritaskan untuk buruh tani tembakau, buruh pabrik hingga petani tembakau. Nomor 1 itu buruh pabrik. Buruh tembakau ya? Ya, buruh pabrik pabrik tembakau. Baru kita ke buruh tani. Buruh tani tembakau. Nah, petani. Nah, sekarang karena ini mencuat gagal panen, nah, insya Allah kami sedang dengan Kepala Dinas Pertanian untuk minta data itu. Selain masih mendata penerima, Pemda dalam hal ini Dinas Sosial Lombok Tengah juga masih menunggu Perbub, namun untuk dana sudah ada di kas daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat ditemukan dugaan kejanggalan dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMA sederajat. Memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB telah usai dilaksanakan. Dari pelaksanaan PPDB itu, Ombudsman RI menemukan 6 temuan terkait pelaksanaan PPDB di lingkup SMA dan Madrasah Aliyah di NTB. Keenam temuan itu meliputi sistem zonasi, penjualan baju seragam sekolah, hingga siswa yang sengaja pindah ke akademi sekolah di sekolah favorit. Kemarin kami mengadakan turun untuk melakukan pengawasan di PPDB 2023 yang kami lihat SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA itu ada sekitar 6 yang kami kelompokkan dalam temuan kami. Yang pertama itu belum ada kepastian untuk peserta didik yang tidak diterima pada PPDB 2023 jalur zonasi untuk SMA. Ini akan didistribusikan ke sekolah mana meskipun kriteria pendistribusian sekolah sudah ditentukan oleh dinas, yaitu tidak jauh dari tempat tinggal peserta. Yang kedua, dalam aplikasi pendaftaran PPDB 2023 yang disediakan di Provinsi NTB tidak memberikan informasi berdasarkan waktu terkini. Dia ada tanggal di sana, tapi tanggal itu tidak update sampai dengan pengumuman. Nah, jadi saya ceritakan sedikit, di tanggal 1 itu penutupan pendaftaran. Nah, pengumumannya di tanggal 3. Kan ada jeda nih Bang, ada 2 hari jedanya. Nah, di jeda 2 hari itu, tanggal yang terupdate di dalam aplikasi ya di tanggal 1 ini. Gitu. Sehingga orang tua khawatir pada saat di tanggal 3 karena belum pengumuman, nanti mungkin anaknya disisipkan dengan yang lain, ada jual beli bangku, kemudian anaknya tergeser, ada segala macam spekulasi di orang tua. Berdasarkan data milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, hingga ditutupnya pelaksanaan PPDB 2023, jumlah calon siswa baru pada PPDB SMA, SMK, dan SLB di NTB yang mendaftar secara online pada saat pra-pendaftaran sebanyak 39.500 peserta. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mengisi waktu liburan, salah satunya berlibur ke Museum Nusa Tenggara Barat. Di tempat ini para pengunjung dapat melihat ribuan koleksi lontar. Jika biasanya berlibur dihabiskan di alam terbuka atau pusat perbelanjaan, berlibur ke Museum NTB menjadi salah satu alternatif bagi para pengunjung. Tidak hanya itu, Museum NTB juga memiliki keunggulan, yakni mengoleksi lebih dari 1.000 manuskrip berupa lontar. Kenapa Mbak mau berkunjung ke museum? Untuk menambah wawasan dan untuk mengisi waktu luang aja, Pak. Yang paling menarik tempatnya estetik ya. Apa? Itu yang sama baju adatnya, songket, baju adat Sasak, Sumbawa, sama sejarah-sejarah. Memiliki angka kunjungan 35.000 lebih di semester awal tahun 2023, pengelola museum terus berusaha melakukan perbaikan dari segi kebersihan, infrastruktur, hingga pendekatan kepada masyarakat melalui sosial media. Jadi kami penuhi PAD itu baru satu semester. Kan biasanya 1 tahun tidak terpenuhi gitu kan. Nah, alhamdulillah
itu sudah terpenuhi di semester pertama sebesar 92 juta sekian dari target PAD 77.900.000. Nah, artinya itu adalah akumulasi dari tingginya tingkat kunjungan. Nah, kenapa tinggi tingkat kunjungan? Karena kami sudah melakukan beberapa program ya. Kami perbaiki itu fasilitas yang ada. Di Museum NTB selain koleksi barang di masa lalu, di sini pengunjung juga dapat mencoba permainan tradisional yang disediakan di taman yang ada di seputar museum. Dari Mataram, Rizka Ancani, iNews melaporkan. Nah, ke Kabupaten Lombok Barat, pemirsa, objek wisata Taman Langit di Bukit Bengkaung, Kabupaten Lombok Barat juga menjadi salah satu destinasi primadona yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Selain spot swafoto, pengunjung juga dapat menikmati panorama kota Mataram dari atas bukit. Objek wisata Taman Langit Bengkaung di Desa Batu Layar, Lombok Barat merupakan satu di antara tempat wisata yang mulai diminati pengunjung. Selain berada di atas perbukitan, daya tarik dari objek wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas swafoto menarik seperti pintu Doraemon dan sayap burung yang begitu fenomenal. Selain swafoto, pengunjung juga dimanjakan dengan panorama alam dengan latar belakang bukit, pantai hingga keindahan kota Mataram dari atas perbukitan. Sejumlah pengunjung mengaku mengetahui keindahan wisata Taman Langit Bengkaung ini setelah viral di media sosial. Pertama kali kita kenal wisata ini bukan dari Facebook dan bukan dari Instagram atau media sosial lainnya, tetapi karena kita pernah melakukan ziarah ke bawah tuh, kita lagi berbagi, kemudian kita menelusuri jalan ini. Waktu itu belum ada yang ini, dan dulu namanya juga bukan Taman Langit. Nah, waktu kita tahu dia viral, kita pastikan kesini, ternyata inilah tempatnya. Jadi awal-awal dulu bukan niatnya wisata gitu, tapi pas udah tahu ada tempat wisata di sini, why not gitu. Kebetulan kan banyak yang saya lihat, apa ya, saya pertama tahunya sih dari ini, jadi pengen kesini gitu, ngeliat sih tempatnya juga bagus, jadi pengen aja kesini, pengen tahu gitu tempat ini. Ternyata setelah kesini emang bener bagus tempatnya. Dari kota Mataram, wisata Taman Bukit Bengkaung dapat ditempuh dengan jarak waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Lombok Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kurnia Fiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.